Informasi lainnya, sidang dugaan suap izin pertambangan dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ikut menyeret nama Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam sidang yang digelar pada Rabu pekan lalu. Nama menantu Presiden Joko Widodo ini disebut oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili. Ia menyebut istilah Blok Medan biasa dipakai Abdul Ghani Kasuba terkait urusan izin dan usaha pertambangan di Maluku Utara. Dan istilah tersebut merujuk pada nama Bobi Nasution. Hal ini dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Andri Lesmana, saat ditemui usai sidang. Menurutnya hal ini nantinya akan dijelaskan Muhaimin Syarif alias Ade Ucu, salah satu staf Abdul Ghani Kasuba pada sidang lanjutan. Ya kan, karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu kan. Berarti ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong dia ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membicarakan hal itu. Wali Kota Medan ini yang dimaksud kita lihat menantunya Pak Presiden? Ya kan bapak-bapak tahu sendiri lah. Makanya kalau ini cukup menjadi perhatian, maka si Bobi begitu kan, elektabilitas mereka akan turun begitu kan. KPK juga tidak bisa tinggal diam. KPK harus terus berburu isu, ya memburu isu. Jika tidak, ya maka isu itu benar. Tapi KPK lemah untuk membongkar berbagai kasus korupsi yang dilakukan kroni-kroninya dari kita begitu kan ya, dari kroni-kroni itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apakah ada gratifikasi terkait dengan adanya blok tambang itu begitu kan. Kita lihat saja bahwa komentar dari netizen mengatakan begini, ini jadi wali kota saja sudah bisa memiliki blok Medan, apalagi nanti jadi gubernur. Sungguh luar biasa. Kalau fenomenanya sudah disebut di KPK, KPK harus mengusut tuntas bagaimana ya, apakah keterlibatan keluarga-keluarga Jokowi itu ada begitu kan. Ini yang harus kita telusuri betul, biar tidak gampang, biar tidak dijadikan sebagai informasi tersandra kepada orang-orang begitu kan. Saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah penyidik akan jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir karena namanya informasinya sudah disebut. Nanti kalau seandainya ada update kita akan sampaikan. Ya nanti kita serahkan saja sama jaksa penuntut umum ya. Apakah memang kebutuhan untuk persidangan itu perlu memanggil atau tidak. Ya kita tunggu saja bagaimana proses pendalaman dari KPK ini. Saya kira ini baik untuk ditelusuri betul begitu kan. Apakah ada keterlibatan atau bagaimana. Ini harus kita usut tuntas. Kalau ini benar-benar terjadi, maka si Bobi akan gagal di situ begitu untuk menjadi calon gubernur Sumut. Kita lihat saja begitu kan. Karena ada indikasi-indikasi yang kemudian ada dugaan-dugaan yang kemudian masih ditelusuri oleh KPK begitu. Berani nggak KPK? Nah, untuk saat ini saya kira tidak berani begitu, karena di bawah seorang Jokowi, KPK kan bisa diintervensi. Nah, ini yang kemudian menurut saya pribadi harus dibongkar habis-habisan di situ begitu kan ya. Makanya di Indonesia itu tidak maju-maju karena kebanyakan ya orang melakukan korupsi. Banyak tambang-tambang ilegal yang kemudian diproduksi besar begitu kan. Ini yang seharusnya kita lihat bahwa ya kalau ingin Prabowo ingin memajukan bangsa dan negara kita, berantas korupsi mereka, berantas semua tambang-tambang ilegal itu begitu. Selama mereka masih belum diberantas, ya saya kira tidak akan berani begitu kan ya, tidak akan maju bangsa kita. Kenapa hanya Anies Baswedan sajalah yang mampu melawan Luhut begitu kan? Ya Luhut saja dilawan oleh Anies Baswedan, apalagi oligarki, kan begitu logikanya. Makanya secara tidak langsung ya dengan adanya seperti ini, ayolah ya di kepemimpinan seorang Prabowo ini harus usut tuntas siapapun begitu, anaknya siapa, kakeknya siapa, saudaranya siapa dan sebagainya ya.